Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dulu kita berdoa ya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, sekarang yang terakhir pembelajaran yang ke-6 ya dari tema 4. Jadi materi kita hari ini sudah selesai dari tema 4 ya. Hari Senin kita sudah ulangan umum. Yuk kita lihat pelajaran apa saja yang akan kita bahas di pembelajaran 6 ini. Yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia dengan materi melestarikan alam di sekitar. Kehidupan kita bergantung pada alam. Semua yang kita butuhkan tersedia di alam. Jika alam rusak, kehidupan kita juga akan terganggu. Oleh karena itu, melestarikan alam menjadi kewajiban kita. Ada banyak kerugian jika alam rusak. Sebagai contoh, jika terjadi kebakaran hutan, kesehatan akan sangat terganggu karena asap, khususnya organ pernapasan. Sumber daya alam di hutan juga banyak yang rusak. Ada banyak cara untuk menjaga kelestarian alam, mulai dari penggunaan produk dari bahan yang alami dan mengurangi penggunaan produk dari bahan buatan. Melestarikan hutan dengan reboisasi. Selain itu, harus mencegah adanya penebangan liar. Nah, itu adalah cara kita menjaga lingkungan alam supaya tetap terjaga ya dengan melakukan reboisasi. Reboisasi ini adalah penanaman hutan kembali. Nah, hutan-hutan yang gundul itu kita tanam kembali dengan bibit-bibit pohon yang terbaru. Nah, itu namanya reboisasi ya, menanam hutan yang gundul. Menjaga hutan ini kita harus bersama. Nah, jika kita menjaganya dengan kebersamaan, maka alam akan terjaga. Dengan tidak merusak, menebang pohon, dan menebang hutan sembarangan. Nah, banyak kerugian jika alam kita rusak. Contohnya banyak tanah longsor, banjir, banjir bandang ya. Kita lihat kalau udah musim hujan, pasti tempat-tempat yang dulu yang tidak pernah banjir sekarang sudah banjir. Karena apa? Karena akibat penebangan hutan yang semakin luas ya. Nah, banyak penyebabnya. Kamu bisa tanya ke orang tuamu mengapa hutan-hutan ditebang. Banyak hutan yang ditebang untuk keperluan kebun, perluasan kebun-kebun. Nah, banyak ya penyebabnya. Dan perluasan kebun yang tidak mematuhi aturan bisa merusak hutan. Dan akibatnya kerugian yang didapat oleh masyarakat. Sungai menjadi tidak jernih, yang dulunya jernih menjadi kekuningan ya. Sungai-sungai kamu perhatikan di daerah-daerah yang sudah alamnya rusak, sudah hutan-hutannya sudah rusak, mencari ikan di sungai sudah susah, mau mandi di tempat yang bersih sudah susah, mencari air bersih sudah susah. Nah, itu akibat masyarakat di sekitar tidak menjaga hutannya. Seandainya masyarakatnya kompak, maka hutannya pasti terjaga. Nah, contohnya kalau di tempat guru ya, tidak mengizinkan perkebunan-perkebunan yang membabat hutan. Maka daerah Buguru, kampung Buguru itu
begitu indah alamnya, masih bisa mandinya di sungai dan airnya jernih, dan air minum atau air mandi di rumah sudah mengalir langsung dari bukit ya, bukit dengan air yang sangat jernih bisa langsung diminum tanpa dimasak. Nah, karena itu hutannya masih terjaga dengan begitu ketat ya, masyarakatnya memang sangat menjaga alamnya sehingga terjagalah alam di daerah Bengkulu, di kampung Bengkulu. Nah, jika ada perkebunan yang memasuk, masyarakatnya kompak menolak. Karena apa? Yaitu karena masyarakatnya sangat mencintai alamnya, karena alam itu menyediakan sumber kehidupan kita, menyediakan apa yang kita perlukan tuh ada di alam. Nah, untuk mengurangi kerusakan alam juga kita harus teliti menggunakan bahan-bahan kimia. Seperti itu yang dapat merusak alam kita. Nah, contohnya penggunaan AC umpama, nah itu juga bisa menyebabkan lapisan ozon kita menipis. Nah, seandainya semua rumah itu tidak banyak menggunakan bahan-bahan kimia, maka alam kita juga terjaga. Nah, seperti itu ya. Untuk mendapatkan udara segar di perumahanmu atau di lingkungan rumahmu, maka tanamlah pohon-pohon. Jadi kamu tidak memerlukan AC atau kipas angin ya, karena dari pohon-pohon di sekitar rumahmu sudah menyediakan udara yang segar, angin yang segar. Nah, seperti itu. Jadi kita dari hal-hal yang terkecil. Lalu pelajaran PPKN, hidup bersatu di lingkungan sekitar. Kita harus hidup bersatu dengan orang lain, baik di rumah, sekolah, atau masyarakat. Hidup bersatu memberikan banyak manfaat. Kita akan memiliki banyak teman dan bisa berbagi pengalaman dengan mereka. Kita juga dapat saling tolong-menolong saat mengerjakan sesuatu. Selain itu, saat kita mengalami kesulitan, kita akan mendapat bantuan dari mereka. Nah, itu contoh hidup bersatu di lingkungan kita ini, kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain ya. Karena apa? Karena itu kita tidak bisa hidup sendiri, karena kita makhluk sosial, jadi kita harus hidup bersosialisasi dengan siapa saja, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, dan di lingkungan lainnya ya. Sekarang pelajaran matematika dengan materi melengkapi pola bangun ruang. Sebelumnya kamu telah mempelajari tentang pola bangun ruang. Kamu juga telah mempelajari tentang cara melengkapi pola bangun ruang yang ada. Kali ini kamu juga akan belajar melengkapi pola bangun ruang, namun bangun ruang penyusun pola tersebut lebih beragam. Nah, ini ada contoh pola bangun ruang ya. Menyusunnya kamu perhatikan. Di sini ada tabung balok, kubus, tabung, lalu balok, kubus, tabung, balok, kubus, tabung, balok. Nah, seperti itu. Kita susunkan berdasarkan yang awal ya. Nah, jika ini balok, tabung, lalu kembali lagi balok, tabung, balok, tabung. Lalu ini dicampur, balok dulu, lalu kubus, lalu tabung. Nah, lalu urutan yang kedua, ada balok, kubus, tabung, lalu urut yang ketiga, ada balok, kubus, tabung. Nah, itu cara menyusun pola bangun ruang ya. Oke, anak-anak bisa mempelajarinya ya, ada di buku Fokus LK. Di buku Fokusmu ada di halaman berapa? Nah, di situ di pembelajaran yang ke-6 itu ada cara menyusun pola bangun ruang. Nah, ini adalah contohnya ya yang sudah guru berikan. Oke, sampai di sini materi kita pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.